Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Doni banggakan, kali ini Pak Doni akan memberikan sedikit informasi tentang peristiwa proklamasi. Baik, proklamasi sendiri adalah titik puncak perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dan diakui oleh dunia. Nah, yang pertama adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, Jenderal Kumagishi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 45 mengumumkan pembentukan PPKI. Pada tanggal 28 April 45 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya di gedung Kusang-in di Pejambon, Jakarta yang sekarang jadi Departemen Luar Negeri untuk Indonesia. Ketua daripada BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya itu dari Jepang. Nah, untuk jumlah anggota BPUPKI sendiri adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Nah, pada sidang yang pertama menghasilkan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin dengan ini bisa kalian lihat, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua adalah Supomo. Dia itu yang mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan Ir Soekarno, dia mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan masa persidangan yang kedua yaitu mengusulkan atau menghasilkan yaitu Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar atau Dasar Negara. Nah, di sini dibentuk panitia 9 bekerja sangat cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 45 berhasil merumuskan Dasar Negara untuk Indonesia Merdeka. Siapa orangnya? Yaitu Mohyamin memberikan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, baik, berikutnya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Kalau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau PPKI Inkai. Tapi kalau BPUPKI Kosakai. Nah, di sini yang pertama proses penetapan dasar negara atau konstitusi. Yang berikutnya adalah perbedaan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI. Sidang yang pertama PPKI Rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Nah, pada pembahasannya ada beberapa perbedaan. Sila yang pertama semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bab Undang-Undang pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pukul 4 ya di sini ya, waktu Indonesia Barat. Yaitu Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini terjadi kesepakatan antara golongan tua antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad ya, Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan.
Kemudian di sini penyusunan teks proklamasi berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Tempatnya di mana? Di rumah, di ruang makan ya. Di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Orang Jepang. Tapi membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi itu sendiri dibuat oleh I.R. Soekarno dan di ruang depan. Di situ juga hadir Sayuti Melik, Soekarno, Sudiro, Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu. Dia mengusulkan yang menandatangani adalah I.R. Soekarno dan Hatta. Dan atas nama bangsa Indonesia. Yang mengetik siapa? Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, di sini. Nah, sedangkan detik-detik proklamasi sesuai janji Ahmad Subarjo ya, esok harinya tanggal 17 Agustus, harinya Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan dibacakan pukul 10. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, selanjutnya pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hadiningrat. Ada 2 orang, Suhud dan Latif Hadiningrat, yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Nah, bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, yang tokoh yang hadir bisa dibaca di sini, Ki Hajar Dewantoro. Nah, baik. Di sini adalah peristiwa proklamasi. Bisa kalian simak video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, tadi adalah pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno. Berikut yang bisa Pak Doni sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.